Shalom saudara, kita akan lanjutkan lagi pelajaran tentang kelimpahan dalam Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat yang sudah kita baca kemarin dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, atau surat Yohanes yang ketiga pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kembali saya katakan, King James mengatakan, I wish above all things, saya berharap di atas segala sesuatu yang lain, that thou mayest prosper, supaya engkau dalam keadaan berkelimpahan, and be in health, dan dalam keadaan sehat-sehat, even as thy soul prospereth, sebagaimana jiwamu berkelimpahan. Minggu lalu atau kemarin, kita sudah belajar tentang bagaimana kita menikmati akan firman Tuhan yang sanggup mengubah akan kehidupan kita. Ingat bahwa cara berpikir kita harus diubah. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Dan Alkitab mengatakan, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah ia. Kita harus mengubah pola pikir kita disesuaikan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Cara melihat kita harus benar. Kalau cara melihat kita salah, semuanya tidak akan pernah jadi seperti yang Tuhan janjikan. Nah, kita akan buka firman Tuhan sekarang di 1 Tawarikh pasal yang keempat. 1 Tawarikh pasal yang keempat. Perhatikan, ada sebuah doa yang dinaikkan oleh orang yang bernama Yabes. Yabes ini sebetulnya orang biasa, tapi dari namanya kita tahu dia anak yang cukup menderita sejak masa kecilnya. Nah, perhatikan akan doanya di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat 9 dan 10, Alkitab berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Betul sekali, nama Yabes artinya memang kesakitan. Nah, mengapa Alkitab berkata dia lebih dimuliakan daripada yang lain? Padahal hidupnya, masa kecilnya, begitu banyak hal yang pahit yang dia harus lewati. Lihat akan doanya, ayat yang ke-10, Alkitab mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, perhatikan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Alkitab mengatakan, Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, ada banyak hal yang Yabes minta. Dia minta supaya Allah memberkati dia berlimpah-limpah, tapi di antaranya dia berkata, dan Tuhan kiranya engkau memperluas daerahku. Bahasa Inggrisnya, increase my eyesight. Engkau tambahkan Tuhan pandanganku, tambahkan penglihatanku, supaya mataku itu lebih melihat yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat, bagaimana mungkin kita mau menerima janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Sekali lagi saudara sekalian, kalau setan berkata adalah normal buat kamu untuk kamu hidup dalam kemiskinan, saya berkata, kalau engkau terima akan pandangan itu, maka kemiskinan akan menyergap saudara dan terus akan menguasai kehidupanmu. Nah, lihat sekarang lebih jauh lagi, buka firman Tuhan dengan saya dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Ini merupakan tema bagaimana kepercayaan Abraham diuji ketika dia harus mempersembahkan Ishak anaknya. Ayat 14, Anda baca dari ayat yang pertama, saya akan bacakan ayat 14 saja karena waktu. Kejadian 22 ayat 14, Alkitab berkata, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Alkitab mengatakan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, the Lord is my provider.
Lalu akan dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam terjemahan dikatakan di atas gunung Tuhan itu akan terlihat. Nah, yang mana yang benar sebetulnya? Perhatikan saudara, kata jireh sebetulnya itu artinya to see ahead atau melihat ke depan. Kalau kita gabungkan, ya, ini memberikan pengertian begini sebetulnya. Kalau engkau bisa melihat apa yang Tuhan sediakan, maka penyediaan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi arti Jehovah Jireh itu memang benar, Tuhan menyediakan. Tapi di atas gunung Tuhan itu akan terlihat, artinya jika engkau bisa melihat yang Dia sediakan, maka itu akan tersedia buat kehidupanmu. Dan sebetulnya Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Sehingga kalau kita bisa melihat penyediaan Tuhan, maka dengan sendirinya akan tersedia buat kehidupan saudara. Ini bicara lagi, seperti yang Alkitab katakan, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, maka demikianlah ia. Kalau engkau mengerti, Allah memberkati engkau, Allah mau engkau diberkati, Allah mau engkau berkelimpahan, sebetulnya engkau akan menikmati yang engkau lihat dengan mata iman saudara. Sebaliknya, kalau engkau berkata, well, hidupku memang begini, ini sudah bagus lah, aku sudah wajar, aku hidup dalam kekurangan, hutang sana, hutang sini, hal yang wajar, itu akan terus menyergap, mengikat akan kehidupan saudara. Dan itu merupakan kesalahan yang kita buat sendiri. Saya akan berikan contoh dari gambaran ini secara gamblang, berdasarkan apa yang Yesus sendiri katakan. Lihat bersama dengan saya, silakan dibuka dalam Lukas 15, Injil Lukas pasal 15, ayat yang ke-11 mulai. Cukup banyak ayat, tapi saya akan membacanya buat saudara. Lukas pasal 15, lihat mulai ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Tolong garis bawahi kata milik kita, yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kemudian beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seseorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Garis bawah itu. Bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara sekalian, ini dua contoh ekstrim cara pandang orang, cara berpikir orang Kristen hari ini. Dua-duanya tentunya salah ya, karena kita harus belajar bahwa keduanya itu dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain. Yang bungsu berkata, berikan kepadaku harta milik kita. Dia ngerti betul akan haknya. Dalam pandangannya bahwa bapaknya kaya, itu dia juga punya hak atas kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya. Salahnya adalah dia gunakan akan miliknya itu untuk berfoya-foya. Itu kesalahan terbesar dalam hidupnya yang berakhir dengan kemelaratan. Nanti pada bagian lain kita akan belajar tentang bagaimana menjadi pengelola dari harta surgawi. Sebaliknya, anak sulung kelihatannya baik-baik, tidak berontak, tidak minta haknya, tetapi dia juga bodoh. Dia tidak tahu akan haknya. Dia mengatakan itu merupakan harta kekayaan Bapa. Dan dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bapa tidak pernah memberi aku apa-apa. Nah, bukankah hari ini banyak orang Kristen seperti itu? Setia dengan Tuhan, melayani tanpa pamrih, luar biasa, tetapi tidak mendapatkan apapun dalam hidupnya. Sehingga orang berkata, kamu melayani Tuhan, kamu setia, kamu kelihatannya baik, tapi kenapa kamu melarat? Kenapa kamu hidupnya kekurangan? Hutangmu tidak pernah lunas. Kamu setia, yang salah di mana? Yang salah adalah dia tidak mengerti haknya. Dia sama sekali tidak merasa bahwa bapaknya dengan kekayaan yang luar biasa itu juga memiliki segalanya untuk dirinya. Perhatikan, ayahnya berkata, anakku, katanya, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, itu yang tidak dia ketahui sehingga dia begitu pahit melihat si bungsu diberkati luar biasa oleh bapaknya. Kembali saya berkata, si bungsu bukan teladan buat kita. Tapi minimal ini orang yang tahu akan haknya. Si sulung juga sama sekali bukan teladan. Sekalipun dia kerja keras, sekalipun dia setia. Tapi kalau tidak mengerti haknya, lihat, kemelaratan yang dia alami itu sebetulnya tidak harus dia alami. Karena ketidakmengertiannya, maka ia tidak mendapatkan yang seharusnya dia miliki dalam hidupnya. Sekali lagi saudara sekalian, betapa pentingnya orang percaya mengerti akan firman Tuhan. Betapa pentingnya orang percaya mengerti apa yang Tuhan katakan. Jangan hidup dari keyakinanmu sendiri, walaupun kelihatannya baik. Hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Keyakinan kita sebaik apapun, kalau itu tidak dari firman Tuhan, tidak akan membawa kepada anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan ikuti si sulung, jangan ikuti si bungsu. Tapi si sulung juga kalau Anda perhatikan, sepertinya baik, tapi kebaikannya tidak membawa dia menikmati apapun yang bapaknya sediakan dalam hidupnya. Sangat mengecewakan memang, karena ternyata ketika dia mengeluh seperti itu, bapaknya justru membuka mata rohaninya, bahwa dia sebetulnya sudah mengabaikan begitu banyak hal yang bapaknya selalu sediakan dalam hidupnya. Ketika dia berkata, segala kepunyaanku, kata bapaknya, adalah kepunyaanmu. Jadi, mari kita rubah cara berpikir kita. Mari kita ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Saudara akan menjadi seperti yang engkau percayai. Dan apa yang Tuhan katakan, seharusnya kita percayai. Dan dia mau Anda menikmati hidup berkelimpahan. Nah, sekarang lebih jauh lagi, lihat akan apa yang Yakub pernah buat kepada Yusuf. Kejadian pasal yang
ke-37. Kejadian 37 tentang Yusuf ini. Nah, kita tahu pada akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa. Dan dia punya begitu banyak mimpi yang begitu hebat. Tapi dari mana sebetulnya mimpi-mimpi yang hebat itu muncul dari hidupnya dan akhirnya mimpi yang hebat itu menjadi kenyataan? Kita mesti kembali ke Kejadian 37 ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan begini, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan perhatikan, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Bahasa Inggrisnya, a tunic of many colors, jubah dengan warna-warni. Ini merupakan awal yang membuat saya percaya Yusuf akhirnya berani punya impian-impian yang luar biasa. Mengapa begitu? Sebab kalau kita bicara soal jubah yang berwarna-warni pada zaman itu sebetulnya, ini merupakan jubah yang biasa dipakai oleh kaum bangsawan atau penguasa. Sejak mudanya, Yusuf itu sudah diprogram oleh Yakub. Engkau jadi bangsawan, nak. Engkau jadi orang yang berkuasa. Engkau jadi petinggi, nak. Lihat jubahmu, ini jubah seorang bangsawan, jubah seorang pemimpin, jubah orang gede, bukan jubah rakyat biasa. Sejak kecil ditanamkan mental seperti itu, bahwa dia kelak akan menjadi penguasa. Tidak heran bahwa pada ujung daripada hidupnya, dia sungguh-sungguh menjadi seorang penguasa. Sekali lagi saudara sekalian, mari lihat apa yang firman Tuhan katakan, lebih daripada yang dunia katakan. Sebab kalau kita melihat yang dunia katakan, tidak akan pernah kita bisa menikmati yang Tuhan janjikan. Sekarang, mari kita buka Mazmur 119. Mazmur 119, ayat yang luar biasa, yaitu pada ayat yang ke-96, Alkitab mengatakan demikian. Mazmur 119, ayat yang ke-96. Alkitab berkata, Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Alkitab The Message mengatakan dengan ekspresi yang indah, dikatakan, I see the limits to everything human. Aku telah melihat batas dari semua yang dikatakan tentang manusia. Batas manusia aku telah lihat. But, dia berkata, tetapi the horizon cannot contain your command. Tetapi cakrawala, batas kemampuan manusia, cakrawala, batas kesanggupan manusia, tidak sanggup menampung akan perintahmu. Artinya, perintah Tuhan tidak bisa dibelenggu oleh batas kesanggupan manusia kita. Kita dibelenggu oleh batas kesanggupan kita. Tapi ketika firman turun dalam kehidupan kita, firman tidak bisa dibelenggu oleh batas kesanggupan kita. Firman akan memperluas batasan kita. Itulah yang didoakan oleh Yabes. Increase my eyesight. Tambahi Tuhan pandangan mataku. Perlebar Tuhan cakrawalaku. Jangan biarkan hidup kita dibelenggu oleh cakrawala batas manusia kita. Tapi izinkan firman Tuhan memperluas, memperbesar akan batas cakrawala kehidupan kita. Baca firman, renungkan firman, lihat apa yang Tuhan katakan. Saudara akan berhasil dan beruntung. Baca Alkitab, hidup di dalamnya. Biarkan firman Tuhan memperluas cakrawala kita. Engkau akan berhasil, kata Mazmur. Dan Yabes berdoa, increase my eyesight. Tambahi Tuhan, tambahi pandanganku, tambahkan dengan apa yang daripadamu. Nah sekarang, apa pandangan Tuhan soal kita? Yohanes 10, ayat yang ke-10. Saya berdoa, ini akan mengubah cara berpikir kita. Yohanes pasal yang ke-10, perhatikan ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup. Nah, hidup yang bagaimana? Dan mempunyainya, kata Yesus, dalam segala kelimpahan. Saya yakin ini ayat sudah sangat jelas. Tidak usah diperjelas lagi. Dia berkata, Tuhan kita berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah sekarang perhatikan,
apa yang Paulus katakan. Ini pernyataan yang luar biasa, pernyataan dari orang yang beriman. Filipi, pasal yang keempat. Surat Filipi, pasal yang keempat. Perhatikan pada ayat yang ke-13. Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Sebetulnya ini bicara soal keuangan. Kalau Anda perhatikan ya, dari ayat yang ke-10 dan sebagainya, dan seterusnya, ini bicara soal keuangan. Judulnya, terima kasih atas pemberian jemaat. Di bagian dia bicara soal keuangan ini, di Filipi 4:13 dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, King James menerjemahkan agak berbeda sedikit, ekspresinya berbeda, intinya sama, dikatakan, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama Kristus yang menguatkan aku. Kalau Kristus menguatkan kita, dia berkata, I can do all things. Aku sanggup melakukan segala perkara. Dengan apa? Dengan kekuatan Kristus yang menguatkan kita. Melalui Kristus yang menguatkan kita. Bukan dengan kesanggupan manusia kita. Saya percaya, saya berdoa, Anda belajar sesuatu hari ini lewat apa yang kita pelajari. Saya Petrus Agung. God bless you.